Shalom, sahabat GKI yang Tuhan kasihi. Kita bersama-sama berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bijak menilai sesuatu. Mari bersama kita simak bacaan Alkitab kita yang diambil dari Kisah Rasul 5, Kisah Rasul 5 ayat 33 sampai dengan 42. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Sahabat GKI terkasih, pernahkah Anda mengamati seorang ahli perhiasan ketika memeriksa satu buah atau beberapa perhiasan tertentu? Dicek apakah perhiasan ini asli atau tidak. Mungkin itu batu permata atau barangkali itu emas. Dari penampakannya mungkin sebagai orang awam kita mengira bahwa itu asli. Tetapi di tangan seorang ahli yang mengamati dengan baik, ia tahu persis bahwa emas itu, permata itu, atau perhiasan itu adalah palsu. Tentu keahlian itu akan dimiliki ketika dia sudah melewati pengalaman yang tidak hanya sekali, tetapi dari pengalaman yang terasah bertahun-tahun. Nah, kita berjumpa dalam kisah Rasul ini seorang Gamaliel, seorang pengamat yang sangat jeli dalam menilai para rasul. Ia tidak tersulut dengan emosi sebagaimana orang-orang Yahudi yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu. Mereka emosi dan marah karena para rasul dianggap menghina Tuhan dengan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Di sidang itu, para rasul teguh mengatakan bahwa Yesus yang mereka beritakan sungguhlah Tuhan. Tuhan yang telah disalibkan dan bangkit serta naik ke surga. Dan mereka sungguh meyakini, bahkan mempertahankan bahwa apa yang mereka katakan soal Yesus adalah sebuah kebenaran. Yesus adalah anak Allah yang sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Orang-orang Yahudi segera ingin menyingkirkan para rasul itu dengan hukuman mati. Namun berbeda dengan sikap Gamaliel. Ia tidak mau gegabah. Dia sungguh-sungguh menilai dan mengamati. Serta dia mengingatkan orang-orang bahwa ada Allah yang mampu mengungkapkan kebenaran. Allah hakim sejati. Jika memang rasul-rasul itu bukan dari Allah, tentu mereka akan segera lenyap dan tercerai-berai seperti dua tokoh yang disebutkan di kisah Rasul itu. Tetapi jika mereka dari Allah,
tentu apa yang dikatakan oleh Rasul itu sungguh sebuah kebenaran dan orang-orang Yahudi itu justru malah berdosa. Nah, sahabat GKI terkasih, kita belajar dari Gamaliel, seorang Farisi yang jeli untuk bijaksana menilai dan mengamati sesuatu. Kita diingatkan supaya tidak bertindak secara gegabah, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menilai secara emosional, tapi sungguh memohon hikmat dari Tuhan dalam melihat segala sesuatu. Supaya apa? Supaya yang kita nilai itu bisa tepat dan baik. Karena itulah dalam kehidupan sehari-hari kita, mari kita mohon hikmat dari Tuhan dalam melihat, menilai segala sesuatu, supaya kita bisa semakin bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk mengingat bahwa perlu kehati-hatian dan hikmat dari Tuhan dalam memandang, menilai segala sesuatu. Dalam hidup kami sehari-hari, kami diperhadapkan dengan banyak pilihan yang harus kami putuskan. Maka Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat dan pengertian itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Tuhan sertai kita.